Halo kawan pencerita, gua Rani dan selamat datang kembali di channel gua. Pernah gak sih kalian ngerasain perasaan yang gua rasakan saat ini? Ya bukan saat ini sih, lebih tepatnya tadi. Dan gua juga mungkin lu semua ngerasain, dan ini bukan rahasia umum lagi, bahwa ketika kita pergi ke toilet, tiba-tiba saja muncul ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan dalam pikiran kita yang kecil. Gua gak tahu kenapa itu selalu terjadi, mungkin bukan rahasia umum lagi. Tapi yang anehnya ketika lu atau gua seperti gua tadi keluar dari pintu toilet, tiba-tiba itu semua hilang. Dan karena gua takut semuanya itu hilang, apa yang gua pikirkan selama toilet BAB tadi, makanya gue cepat-cepat buat video di hari ini, dan sekarang gue ada di depan kamera. Jadi ceritanya tadi gue BAB pak. Iya, dari kata BAB gue jadi ingat semasa kecil dulu. Ya gue sering bilang bab. Teman gue juga bingung bab berapa, bab 1, bab 2. Ya maklum anak kecil yang masih polos tak ternodai. Tapi di waktu gua BAB tadi di toilet cepat pak. Kalau biasanya gua BAB ada 15 sampai 20 menit bahkan setengah jam, kali ini hanya 5 menit pak. Karena biasanya kalau kita berada di dalam toilet itu pikiran kita pasti akan menghayal tentang lu jadi apa di masa depan, apa yang ingin lu lakuin, apa goals lu selanjutnya, tujuan yang ingin lu capai hari ini, besok. Tapi hari ini berbeda pak, karena gua berpikir bagaimana kalau yang di internet dan yang gue tonton di televisi kenyataan. Lu pasti tahu bahwa banyak kabar yang ada ular masuk ke dalam kloset. Gue jadi berpikir pak, bagaimana kalau ularnya sekarang bertelur di dalam pipa dan mereka menganggap itu seperti rumah sendiri, atau sekarang ularnya ingin keluar, dan bagaimana nanti dia keluar dari klosetnya tiba-tiba dia mematok. Entar gue kira feses gue gak keluar pak, ternyata udah ditutup lubangnya sama ularnya, atau dia menggigit. Ya gue gak ngerasain apa-apa dong. Gue gak tahu lagi kapan hentinya feses ini berantri-antri untuk keluar. Ya gue kepikiran seperti itu, dan gue takut itu terjadi pada saat itu. Namun di situ gue berpikir pak, bahwa otak kita ini, otak gue yang kecil ini, sang pengatur dan pemimpin segala organ tubuh, bisa menjadi senjata terkuat sekaligus senjata terlemah. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau lu tahu mengarahkan otak lu ke mana, bagaimana cara dia ke sana, dan apa yang harus dilakukan untuk bisa ke sana, lu pasti menang pak. Tapi ketika lu gak tahu mengarahkan dia kemana, bagaimana caranya berjalan, ataupun apa yang harus dilakukan agar sampai ke sana, lu hancur pak. Gue sendiri merasakan, kalau biasanya gue sampai 15 sampai 20 menit dengan hayalan-hayalan gue yang mungkin tidak akan terjadi, gue pasti betah pak. Gue pasti betah berlama-lama, lebih setengah jam juga gak masalah, karena menghayal adalah hal yang paling indah yang dilakukan, karena di situ segala keinginan kita bisa tercapai. Namun saat itu otak gue jadi yang paling terlemah pak, karena waktu itu gue memikir, karena yang tadi gue mikir bahwa bagaimana kalau ada ular di dalam toilet tersebut. Dan mungkin lu juga sering mendengar quotes-quotes yang mengatakan besi yang padat dan kuat aja bisa hancur oleh karatnya sendiri. Begitu juga dengan mindset bisa menghancurkanmu. Mungkin otak adalah suatu hal yang paling penting dalam organ tubuh kita, karena dia yang membuat keputusan, dia yang menimbang-nimbang keputusan, dan dia yang menyetujui keputusan. Dan otak yang bisa membuat lu menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang pemberani, seorang yang dihargai, seorang yang dihormati melalui otak sendiri. Sekaligus lu bisa menjadi seorang pengecut, lu bisa seorang yang hanya bisa membuli orang, mengejek orang, dan lain sebagainya. Otak yang mengatur semua. Ya begitulah cerita sedikit tentang gua yang tadi di toilet, kisah toiletnya.
Dan mungkin gua rasa semoga ada manfaatnya lah untuk lu semua, karena orang yang bijak selalu menjaga perkataannya, sedangkan seorang pengecut selalu, ya kita tahu sendiri lah, lu tahu sendiri lah. Dan gua harap video gua ini bermanfaat untuk kalian, supaya kita dapat jumpa di video berikutnya, dan bye bye.